Shalom, salam sejahtera, dan salam sehat bagi kita semuanya. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat Paskah. Tuhanlah kiranya senantiasa memberkati setiap kehidupan kita. Pada saat ini kita akan kembali disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Akan tetapi marilah kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terpuji dan termulia namamu Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, untuk setiap kebaikan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami sehingga kami mengerti firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, adapun sabda Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Mari kita baca demikian firman Tuhan. Pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihat dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berita sukacita telah disampaikan kepada kita, yaitu ketika Yesus yang mati itu, Yesus yang terkubur itu, Yesus yang tersalib itu bangkit dari kematian. Maka kebangkitan Yesus menjadi inti daripada iman kekristenan. Tanpa ada kebangkitan, maka kepercayaan kepada Yesus Kristus selama ini akan sia-sia. Apa yang dikatakan oleh Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Kebangkitan Yesus menjadi hal yang paling pokok, hal yang paling utama, di mana lewat kebangkitan itu bahwa kepercayaan, bahwa iman kepada Yesus Kristus itu tidak pernah sia-sia. Kepercayaan kepada Yesus Kristus itu menjadi sempurna lewat kebangkitan Yesus Kristus itu sendiri. Bapak Ibu, sejenak kita mereview ke belakang. Apa yang terjadi 3 hari sebelum kebangkitan Yesus. Ketika Yesus disalibkan, maka yang ada adalah kesedihan. Yang adalah keputusasaan. Bahkan para murid Yesus pada saat itu, kematian Yesus seakan-akan melululantahkan iman mereka, menghancurkan pengharapan mereka, dan membuat mereka menjadi takut dan gentar. Perayaan Paskah
bagi mereka pada saat itu seakan-akan menjadi perayaan Paskah yang paling sia-sia mungkin selama mereka hidup. Kenapa? Karena jauh sebelum Paskah itu, 3 hari sebelum Paskah itu, mereka melihat orang yang mereka kasihi, orang yang mereka cintai, orang yang senantiasa membimbing, mengajari mereka, panutan mereka mati tersalib. Bahkan kematiannya sangat-sangat sadis. Maka pada saat itu, situasi yang dialami oleh para murid, situasi yang tidak pasti. Kesedihan masih menyelimuti mereka. Namun dari perikop ini, pagi-pagi benar, hari pertama minggu itu tepat di acara puncak Paskah perayaan orang Yahudi, Maria Magdalena dan Maria yang lainnya, mereka pergi ke kubur Yesus pagi-pagi benar. Supaya apa? Tujuannya sebenarnya ingin melihat, ingin berziarah, ingin melihat bangkai Yesus yang terkubur di sana. Tapi yang mereka temui sesuai dengan kesaksian kitab Yohanes ini, bahwa kubur Yesus telah kosong, bahwa Yesus tidak ada lagi di sana. Maka ketakutan mereka semakin bertambah. Penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan kebimbangan, mereka berlari kembali, memberitahukan dengan rasa yang sangat khawatir kepada para murid pada saat itu. Para murid pada saat itu juga merespon dengan penuh kekhawatiran. Setelah mereka mendengar bahwa Yesus yang mereka kuburkan di dalam kubur itu sudah tidak ada di sana lagi. Dalam pikiran perempuan-perempuan itu, bahwa Yesus dicuri, dipindahkan. Untuk memastikannya, Yohanes beserta dengan Petrus dan murid yang lainnya berlari ke sana. Mereka menyongsong, mereka membuktikan. Dan benar saja bahwa Yesus tidak ada lagi di sana. Tapi hal yang menarik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana seorang Yohanes yang dikatakan dalam firman ini salah satu menjadi saksi hidup daripada kebangkitan Yesus. Ketika dia melihat bahwa Yesus tidak ada lagi di sana, maka yang ada di dalam pikiran Yohanes dalam ayat yang ke-8, maka masuklah juga murid yang lainnya. Ini yang menunjukkan kepada diri Yohanes itu sendiri, penulis kitab ini sendiri, yang lebih dahulu sampai ke kubur itu, dan ia melihat dan percaya. Ia melihat dan percaya bahwa dia mempunyai iman. Ketika dia melihat bahwa Yesus yang sudah mati itu tidak lagi di sana, maka imannya timbul. Kepercayaannya timbul. Di akhirnya yang selama ini dia sudah kehilangan pengharapan, tapi imannya bertransformasi menjadi iman yang percaya. Dia percaya akan kebangkitan Yesus. Kenapa? Karena Yohanes juga sudah punya pengalaman. Ketika Lazarus Yesus bangkitkan dari antara orang mati, maka Yohanes mempunyai pengalaman itu. Dia percaya bahwa Yesus itu telah bangkit dari antara orang mati. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari perikop kebenaran firman Tuhan ini, hal apa yang harus kita imani sesuai dengan tema Yesus bangkit dari kematian, atau kebangkitan Kristus memberi kemenangan dan hidup baru. Yang pertama, lewat Paskah ini, lewat kebangkitan Yesus, kita diyakinkan kepada satu iman yang benar, bahwa kebangkitan Yesus adalah memberikan pengharapan yang benar kepada kita.
Ada orang yang menjadi kita percayai, ada orang yang harus kita imani, ada orang yang harus kita ikuti di dalam kehidupan. Siapakah itu? Yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalaupun memang banyak orang meragukan tentang kebangkitan Yesus, hal itu bukan hal yang baru. Karena ketika Yesus bangkit itu sendiri, salah satu daripada murid Yesus yang notabene-nya sudah mendengarkan pengajaran Yesus, yang notabene-nya sudah menerima pemberitahuan lewat Yesus sendiri bahwa dia akan bangkit, tapi Thomas dengan segala logikanya, dengan segala pemikirannya, dia awalnya tidak percaya. Apa yang dikatakan oleh Thomas? Thomas langsung katakan, kalau aku tidak menyentuhnya dan memasukkan jari-jariku ini ke tangannya, maka aku tidak percaya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Yesus menjumpai Thomas. Yesus katakan kepada Thomas, sentuhlah, masukkanlah tanganmu. Dan akhirnya Thomas katakan, ya Tuhanku, ya Yesusku. Dan Yesus pada saat itu mengatakan kepada Thomas, berbahagialah orang yang melihat lalu percaya, tapi berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya. Nah, kalaupun memang sikap-sikap skeptis, sikap-sikap seperti Thomas itu masih terjadi sekarang ini, itu hal yang wajar. Tapi hal yang menarik Bapak Ibu, bagaimana para rasul itu, orang-orang yang sangat kecil, orang-orang yang tidak diperhitungkan. Bahkan bagaimana seorang Thomas yang sebelumnya dia ragu, tapi ketika dia menyentuh Yesus, mereka mempersaksikan semuanya itu. Mereka tidak takut lagi mati. Mereka tidak gentar lagi dengan ancaman. Mereka terus mewartakan bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, jangan pernah kita ragu di dalam kehidupan kita bahwa Yesus yang tersalib itu, Yesus yang dikubur itu, Yesus yang mati itu, dia benar-benar Tuhan. Dia bangkit. Dan kebangkitan Yesus ini menjadi sebuah harapan yang sangat baik bagi kita. Menjadi sebuah kepastian bahwa lewat kebangkitan Kristus, maka aku, Bapak Ibu semuanya, dimenangkan dari dosa. Dimenangkan dari kungkungan perbudakan oleh dosa itu. Kenapa? Karena Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Yang kedua Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dari firman ini kita mau diajak untuk tetap berpengharapan sepenuhnya kepada Yesus. Jadi Bapak Ibu, ketika Yesus mati, maka para murid pada saat itu, mereka seakan-akan kehilangan pengharapan. Mereka seakan-akan kehilangan pegangan hidup. Ditambah lagi penderitaan yang mereka alami dari penjajahan, dari perbudakan orang Romawi yang tidak bebas. Ditambah lagi penderitaan yang mereka alami ketika Yesus itu sudah mati. Hujatan dari mana-mana. Tapi di dalam iman yang ragu pada saat itu, di dalam pergumulan yang mereka hadapi pada saat itu, lewat kebangkitan Yesus, akhirnya mereka mempunyai pengharapan yang benar. Mereka mempunyai keyakinan yang benar. Mereka merasakan bahwa Yesus yang mereka ikuti itu adalah benar-benar Tuhan. Kebangkitan Yesus dari kematian menghilangkan keputusasaan menjadi orang yang beriman. Kebangkitan Yesus menghilangkan orang yang ragu menjadi orang yang pemberani. Kebangkitan Yesus menghilangkan segala kekhawatiran menjadi sebuah keyakinan yang benar. Oleh karena itu Bapak Ibu, di dalam kebangkitan Yesus dalam Paskah yang kita rayakan setiap tahun, kita terus diperingatkan untuk senantiasa meyakini
tentang kebangkitan Yesus itu. Untuk senantiasa berpengharapan kepada Yesus. Yesuslah satu-satunya harapan kita. Menjadi pendamai bagi kita dengan Allah. Lewat kebangkitan Yesus itu kita diperdamaikan dengan Tuhan. Kita dilayakkan untuk menjadi bagian daripada kerajaan Allah yang dipersiapkan bagi kita. Semuanya boleh-boleh saja sirna. Semuanya boleh-boleh saja hilang. Semuanya boleh-boleh saja kita tinggalkan. Tetapi iman kepada Yesus, pengharapan kepada Kristus, itulah menjadi kekuatan kita dalam menjalani setiap kehidupan. Yang terakhir Bapak Ibu, yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari firman ini, dari kebangkitan Yesus ini, kita mau diajak supaya menjadi orang-orang yang penuh dengan kasih. Kebangkitan Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana sesungguhnya kasih itu. Kenapa? Karena lewat kebangkitan Yesus, kesempurnaan kasih Allah kepada kita disempurnakan. Kalau Yohanes pada saat ini merasakan kasih Yesus, maka kita juga merasakan kasih itu. Kasih yang menghidupkan, kasih yang memberikan semangat, kasih yang tak jemu-jemu bekerja dalam kehidupan kita. Maka ketika kita merayakan kebangkitan Yesus, kita menikmati kasih Allah itu hari ini, esok dan sampai selamanya. Maka kasih Allah ini menjadi pedoman kita, kekuatan kita dalam menjalani setiap kehidupan. Bapak Ibu, yang Tuhan kasihi dimanapun kita berada pada saat ini, kami mau mengajak kepada kita, mari lahirkan kasih Kristus itu. Buktikan kasih Kristus itu lewat setiap perbuatan kita. Baik di tengah-tengah rumah tangga, baik di tengah-tengah gereja kita, baik di tengah-tengah lingkungan. Dimanapun kita berada, kasih daripada Kristus menjadi kekuatan kita, dorongan kita. Kenapa? Karena Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Dia menyempurnakan kasih itu. Dia mengalahkan dosa. Yang mungkin dosa itu menghancurkan kasih kita. Tapi ketika Kristus bangkit, kasih kita itu disempurnakan kembali. Kita tidak lagi hidup dikuasai oleh dosa, tapi dikuasai oleh kasih Allah itu sendiri. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan kami, Tuhan yang maha baik. Untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada saat ini, yang mengajarkan kepada kami bahwa kebangkitan-Mu merupakan berita sukacita bagi kami. Kebangkitan-Mu menjadi kepastian akan keberimanan kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan, lewat kebangkitan-Mu, kami membuktikan kasih itu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu. Selamat Paskah bagi kita semuanya, dimanapun kita berada. Tuhanlah kiranya menyertai kita. Tuhanlah kiranya memberkati kita. Dan mari kita bersukacita di dalam Tuhan. Shalom.